malam hari ini yang rindu untuk memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Bilang kanan kirimu, Anda luar biasa sekali malam ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, malam hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini karena cinta Tuhan bagi kita, amin. Yang percaya hidupnya dicintai Tuhan, sekali lagi boleh angkat tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau memasuki pelataran Tuhan dengan nyanyian syukur. Kita mau angkat hati kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan kita baik. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini Kau mempersatukan kami di tempat ini. Bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya rencanamu telah digenapi di tempat ini. 2-3 orang berkumpul Kau hadir di tengah-tengah kami. Bilang kanan kirimu sekali lagi, hari ini hari yang terbaik.
doa kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah, kami cinta sepanjang hidup kami. Pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini karena kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami percaya saat kami memuji dan memuliakan Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terlebih dahulu Engkau yang merindukan kami untuk datang kepadamu. Dan saat ini kami mau mempersembahkan hati kami. Kami mau menaikkan nyanyian syukur kami hanya bagi Engkau ya Allah, yang begitu baik bagi kami, yang teramat baik bagi kami, yang sangat baik bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengarahkan hati kepadamu. Seluruh pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Inilah nyanyian syukur kami. Dengan penuh kerinduan, bersama-sama kami memuji Engkau. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku.
selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Oh, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Berapa banyak malam hari ini yang rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi lambaikan tangan bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, bersorak-sorai sekali yang baik, sangat baik. Kami mau berterima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap hari Engkau bersamaku, dalam susah dan senang, Tuhan selalu
Dengan penuh iman, jangan pangkalah sama-sama serukan. Kau kekuatan
Kami tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami tidak mau dibatasi oleh apapun juga, karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak terbatas kasih setia-Mu bagi setiap kami di tempat ini. Kami membuka hati kami lebar-lebar saat ini Tuhan, dan kami membuka hati kami, mengarahkan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Sungguh kami kagum akan perbuatan-Mu yang begitu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, bahwa kami masuk lebih dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, karena kami yakin dan percaya dalam hadirat-Mu ada sukacita yang baru, ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru. Kami datang masuk dalam hadirat-Mu, mempersembahkan hati kami, menaikkan syukur kami, memuji-Mu, memuliakan-Mu, menyembah. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau dari cerita proses hidupku. Di titik terendahku hari untuk mengangkatku, ku tahu Kau tak menyerah
Di dalam roh dan kebenaran Tuhan, kami menyembah Engkau. Sungguh kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Telah digenapi firman-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Malam hari ini Tuhan, kami mohon agar Engkau mengurapi Rabamu Profesional yang akan membawakan isi hati-Mu, kebenaran-Mu bagi setiap kami di tempat ini. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan sungguh melekat di dalam hati kami, sungguh menjadi suatu pernyataan cinta kasih Tuhan di tempat ini. Semua doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu Allah Bapa di surga, demi Yesus Kristus Tuhan dan Pengampun kami. Amin. Shalom. Senang sekali boleh ada di tengah-tengah Anda pada malam hari ini. Mungkin banyak yang belum kenal saya, ya. Nama saya Krismanto. Saya asli Bandung, tinggal di paroki Santo Laurentius, Bandung. Ya. Terakhir kali saya ke Garut itu sebelum pandemi. Ya, pandeminya aja udah 5 tahun ya, 5 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama saya nggak pergi ke Garut ya. Dan terima kasih sudah mengundang saya untuk datang ke tempat ini. Hari ini kita akan bicara tentang doa peperangan rohani. Ya, saya kasih judul bebas dari roh jahat. Ya, jadi hari ini kita akan bicara banyak tentang setan. Ya, tentang siapa itu setan. Ya, nah. Ada yang pernah nonton, ada satu film namanya judulnya Kuasa Gelap, baru-baru ini muncul di bioskop. Berapa banyak yang belum nonton? Yang belum nonton? Ya, masih ada di Netflix ya sekarang ya. Iya, kapan-kapan boleh juga tuh Persekutuan Doa bikin nobar ya, nonton bareng ya di gereja film Kuasa Gelap. Karena kalau Anda nonton film itu ya, itu setengah dari bahan pengajaran saya sudah dijelaskan sama film itu sebetulnya. Ya. Harusnya Anda akan lebih mudah untuk mengerti karena setengahnya sudah dijelaskan sama film itu. Ya. Dan itu film yang film horor pertama buatan Indonesia yang temanya tentang eksorsisme. Ya. Dan di sana diuraikan juga ada banyak sekali metode-metode ya. Yang memang dipakai seorang eksorsis dalam mengusir roh jahat ya. Dan sangat katolik. Itu film yang sangat katolik ya. Film itu dibuat dan ada konsultannya ya. Dan konsultannya adalah seorang imam Katolik. Jadi sangat sesuai dengan ajaran gereja sebetulnya ya. Jadi boleh nonton ya. Yang belum nonton silakan nonton. Yang sudah nonton pasti tahu ya gimana ceritanya ya. Nah, kita akan bahas bagaimana sih setan itu, bagaimana sih peperangan rohani seperti itu ya. Nah, ini adalah materi saya. Materi saya yang pertama saya akan bicara tentang apa itu peperangan rohani ya. Lalu apakah setan itu ada? Asal usulnya di mana ya? Cara kerjanya seperti apa? Pintu masuknya setan dalam hidup manusia itu seperti apa? Kok ada orang yang bisa diganggu, ada orang yang nggak terganggu, gitu ya? Apa sih sebenarnya yang membuat setan bisa mengganggu manusia? Dan bagaimana kita bisa bebas dari pengaruh roh jahat? Jadi itu yang akan kita pelajari, ya, pada kesempatan malam hari ini. Saya mulai dulu dengan apa itu peperangan rohani. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setiap kali Anda memilih Kristus, artinya Anda sedang mendeklarasikan perang terhadap kuasa kegelapan. Sekali lagi, setiap kali Anda memilih Kristus,
Anda sedang mendeklarasikan perang dengan kuasa Tuhan. Peperangan rohani bukan miliknya sekelompok orang, bukan miliknya para imam, bukan miliknya para pendoa atau para pengurus di persekutuan doa, bukan miliknya segelintir orang, bukan. Peperangan rohani ada pada semua orang. Semua orang yang memilih Kristus itu harus berperang. Masalahnya skala peperangan dia yang berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi semua itu punya bagian di dalam peperangan rohani. Ya. Anyone who chooses to be a friend of the world becomes the enemy of God. Ya, semua orang yang memilih untuk berteman dengan dunia, memilih dunia adalah menjadi musuhnya Allah. Semua orang. Ya. Jadi kalau Anda memilih Yesus, artinya siap-siap. Ya, siap-siap Anda sedang masuk dalam peperangan rohani. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari pengurus PD yang dapat ditelannya. Mencari imam yang dapat ditelannya. Enggak. Mencari semua orang yang bisa ditelannya. Semua orang. Tanpa kecuali. Ya. Oleh karena itu ini adalah peperangan kita semua. Ya. Nah, medan perangnya apa? Ya. Kalau tadi itu peperangan rohani, nah setiap peperangan ada medan perangnya. Apa saja medan perangnya? Ya. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 katakan begitu. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Medan peperangan kita ada 3 hal. Yang pertama disebut terakhir tadi, pikiran. Ya, pikiran kita adalah medan peperangan pertama. Setan akan mulai mengganggu pikiran. Dengan apa? Dengan hal pikiran-pikiran yang negatif dan pikiran-pikiran yang keliru. Ya, dengan pikiran-pikiran yang salah. Itu akan membuat kita tersesat, membuat kita tidak lagi berpegang pada apa yang benar. Pertama kali adalah pikiran, ya. Yang kedua emosi, mematahkan setiap siasat, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ya. Itu bicara emosi. Kalau lihat orang yang sombong, sebel nggak? Sebel kan? Sebel. Iya, pengen jejelin sendal gitu ya, ya. Iya, kesel kan? Ya kalau sombong, songong gitu ya, pika sebel. Ya. Nah, kalau udah sebel, ya itu emosi kita sedang diganggu. Dan yang terakhir adalah medan peperangan kita adalah spiritual. Spiritual ini bicara tentang hal-hal yang sifatnya rohani. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang apa saja yang spiritual yang bisa berdampak. Ya, oke. Kita lanjut dulu. Apakah setan itu ada? Ya banyak orang bilang, oh setan ada.
ajaran gereja tentang setan ya. Katekismus Gereja Katolik 391. Ini yang bicara katekismus ya, bukan Krismanto ya. Ini katekismus ya. Katekismus bilang begini. Di balik keputusan nenek moyang kita untuk membangkang terdapat satu suara penggoda yang bertentangan dengan Allah, yang memasukkan mereka ke dalam maut karena iri hati. Kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh, yang dinamakan setan atau iblis. Gereja mengajar bahwa ia pada mulanya adalah malaikat baik yang diciptakan Allah. Setan dan roh-roh jahat lain menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah, tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahannya sendiri. Gereja mengakui bahwa setan itu ada. Gereja mengakui bahwa setan itu ada. Kita lihat lagi. 392. Kitab suci berbicara mengenai satu dosa para malaikat yang jatuh. Jatuhnya mereka dalam dosa merupakan keputusan bebas roh-roh yang tercipta ini, yang menolak Allah dan kerajaannya secara radikal dan tetap. Kita mendengar satu gema dari pemberontakan ini dalam apa yang setan katakan kepada nenek moyang kita. Kamu akan menjadi seperti Allah. Setan adalah pendosa dari mulanya, bapa segala dusta. Jadi gereja mengakui bahwa setan itu ada. Dia ada untuk menyesatkan manusia. Dia ada ya karena dosanya sendiri. Dia tidak diciptakan oleh Allah ya. Dia tidak diciptakan oleh Allah. Ngapain Tuhan ciptakan setan? Kurang kerjaan ya. Ngapain Tuhan ciptakan setan? Enggak. Ajaran gereja menyatakan dia adalah malaikat. Dia diciptakan Allah baik, tapi dia menjadi jahat karena kesalahannya sendiri. Karena kesalahannya sendiri dia menjadi jahat. Nah, apa kesalahannya? Mari kita lihat ya. Asal usulnya ya. Ini ditulis di dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam dirianku. Bapak Ibu, Tuhan gak ciptakan setan. Tuhan ciptakan malaikat yang baik. Tapi setan punya kehendak. Malaikat punya kehendak bebas, sama seperti manusia. Kita punya kehendak bebas. Dan saat itu ada satu pribadi yang disebut di sini, aku hendak naik ke langit, mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang yang lain. Ya, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh sebelah utara, mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itu dia. Ada satu malaikat yang merasa dirinya layak disembah seperti Tuhan. Dan karena itulah dia jatuh dari Tuhan. Bapak Ibu, itulah setan. Dia adalah malaikat yang berontak karena merasa dirinya patut disembah seperti Allah. Apa yang dilakukan? Dibuang. Nah, itulah asal usulnya. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan,
Setan pada hakikatnya adalah roh murni. Dia pure spirit, dia malaikat. Ya. Dia punya akal budi, punya kehendak, ya. Dia pribadi yang nggak bisa mati, tapi juga nggak bisa bertambah banyak. Ya. Jadi setan itu nggak bisa dibunuh, karena dia roh. Dia nggak bisa mati, dia nggak bisa bertambah banyak juga, nggak bisa punya anak, ya. Punya anak, punya cucu itu yang nggak bisa, ya. Karena dia nggak punya tubuh, ya. Dia nggak bisa bertambah banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang membuat setan menyerang manusia? Sebetulnya dia iri sama Anda dan saya. Kenapa dia iri? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Cari ayatnya di kitab suci. Tuhan menciptakan malaikat segambar dan serupa dengan Allah. Malaikat tidak diciptakan segambar dan serupa. Manusia diciptakan segambar dan serupa. Itu sebabnya ketika setan jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Dibuang, diusir dari surga, jatuh ke bumi, dibuang. Setan itu ketika dia jatuh dalam dosa, mau menyamai Allah, dibuang, diusir dari surga. Manusia jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Dia turun ke bumi, cari dosa. Beda ya? Beda banget kan? Beda. Karena apa? Karena Anda segambar dan serupa dengan Allah. Karena Anda istimewa. Amin. Bilang sama sebelah kiri, sebelah kanan, kamu istimewa. Istimewa, ya? Istimewa. Malaikat jatuh dibuang. Anda jatuh dalam dosa, Tuhan turun ke dunia cari Anda. Karena Anda begitu berharga, istimewa. Itu sebabnya setan iri. Kenapa yang ini dicariin, kenapa gua nggak dicariin? Ya. Dan oleh karena itu tujuannya setan cuma satu. Dia mau membawa manusia terpisah. Apapun yang dia lakukan, dia mau bawa manusia lebih jauh dari Tuhan. Karena dia, kenapa dia diselamatkan, gua nggak diselamatkan? Kayak gitu ya, orang lebih. Maka itu sudah kasih Tuhan, firman Tuhan katakan 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia, ya, ada di bawah kuasa si jahat. Santo Thomas Aquinas bilang, manusia itu kehendaknya, pikirannya itu bisa dipengaruhi oleh tendensi dan nafsu, bahkan perasaan emosional, dan setan bisa mempengaruhi itu. Artinya apa? Setan lebih kuat. Dia lebih kuat dari manusia. Dia lebih kuat. Tapi kalau Anda bersama dengan Yesus, maka gak ada setan yang bisa melawan Anda. Amin. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, gak ada setan yang bisa lawan. Gak ada setan yang bisa ganggu. Jadi kita selalu butuh Yesus. Kita selalu butuh Allah untuk melawan setan. Karena kalau manusia sendirian pasti kalah. Pasti kalah. Karena dia lebih kuat. Ya. Baik. Tujuannya setan, ya tadi saya sudah sampaikan, tujuannya setan hanya satu, membawa manusia terpisah dari Allah. Ya. Nah, cara kerjanya gimana? Setan itu cara bekerjanya gimana?
Bapak Ibu, setan itu nggak tiba-tiba nongol depan Anda gitu ya. Terus nyingsienan, itu bahasa Jerman ya. Nyingsienan gitu ya. Kalau ada setan nongol mah tinggalkan gitu, betul nggak? Ya, boro-boro kita mau dekat, ya, boro-boro kita mau dekat. Tapi biasanya yang paling berbahaya adalah apa? Setan itu nggak bekerja terang-terangan. Yang paling bahaya adalah dia itu kerjanya menyaman, diam-diam, ya, bekerja diam-diam, bekerja menyaman dengan tipuan, dengan tipuan. Jadi setan tuh begini. Ketika Anda mau melakukan dosa, katakanlah apa dosa? Korupsi, ya. Ketika Anda mau korupsi, ambil jangan, gitu ya. Mau diambil salah, rasanya salah, tapi nggak diambil dah butuh, gitu kan? Ya. Nah, itu ya. Ambil jangan. Nah, setan akan berbisik. Udah ambil aja. Semua juga lakukan itu, katanya. Semua juga lakukan itu. Enggak lah, nggak akan apa-apa. Kamu ambil cuma segitu tuh, yang ambil lebih banyak juga banyak, ya. Ambil aja. Setan akan ambil, kamu kan butuh. So, ambil mulai nyaho. Akhirnya diambil. Begitu Anda ambil, dia akan ngomong sama Anda berbeda. Dia akan ngomong, ini dosa, nggak pantas lu pelayanan di gereja, aktif pergi ke gereja tapi ngambil duit kantor, nggak pantas. Itu setan. Sebelum kita jatuh dalam dosa, dia akan ngomong bahwa dosa itu nggak ada konsekuensinya karena semua orang lakukan. Tapi setelah Anda jatuh dalam dosa, dia akan bilang bahwa itu nggak bisa diampuni. Itu setan. Caranya kayak gitu. Dia nggak akan tiba-tiba nongol gitu. Ya. Tenang, digoda, ya. Digoda dengan diam-diam. Itu yang paling berbahaya kok. Itu yang paling berbahaya. Saya yakin orang persekutuan doa di Garut ini ya, kalau ada dukun di sana, mau kan itu, mau yakin saya. Dia bayar kota santa di dia, mau kan dukun, pasti. Ya. Sudah pasti tidak akan ada yang dukun di sini. Ya. Nah, kalau dukun nggak mempan, setan datang bukan dengan dukun, dia datang dengan kantau. Kalau dengan kantau, ada yang nggak tahu kantau di sini, ada yang nggak suka kantau. Nah, ya. Itu caranya setan bekerja. Setan itu bekerjanya kayak gitu. Udahlah, nggak usah datang ke gereja, nggak usah misa, nggak usah persekutuan. Ini klien besar. Kapan lagi dapat proyek besar? Iya ya, nggak apa-apa. Udah, klien mah minggu depan nggak ada lagi. Pede mah minggu harus nggak ada lagi. Udah, ayo, ya, ya juga ya. Nah, udah mulai goyangan. Itu caranya setan bekerja, ya. Yang senyum-senyum saya anggap pengakuan dosa aja ya. Nah, setan itu bekerja seperti itu. Ya. Setan juga menyerang lembaga, menyerang persekutuan, menyerang gereja. Itu sebabnya banyak sekali yang pasea. Ya. Hayo pasea. Ongkoh namanya pelayanan tapi pasea ya. Nah, itu kerjanya setan. Dia nggak bisa nakut-nakutin Anda, gitu nggak. Ya. Dia akan mulai dengan bikin orang ribut, pasea satu sama lain. Akhirnya apa? Mundur, kabur, nggak datang lagi ke gereja. Bunga orang pelayanan di dunia. Selama masih ada si eta moal, ya. Nah itu dia, ya. Itu. Ini banyak yang harus ngaku dosa kayaknya. Ya.
datang dalam hidup manusia. Ya. Apa saja? Ada 4 pintu masuk. Bagaimana setan itu bisa masuk dalam hidup manusia? Yang pertama, yang paling banyak adalah dosa. Dosa di eman-eman, ya. Di sayang-sayang, di lebar-lebar, gitu ya. Iya. Dipelihara. Kebencian dipelihara. Dendam dipelihara. Sakit hati dipelihara, gitu ya. Nah, ini, ya. Simpenan dipelihara, ya. Macam-macam, ya. Nah, dosa, ya. Dosa. Ketika Anda punya dosa, setan akan mudah sekali masuk dalam hidup. Karena apa? Karena dia suka sekali mendakwa kita dengan dosa-dosa. Maksudnya apa? Begini. Misalnya, Anda mau pelayanan, jadi lektor di misa, ya. Ada tugas jadi lektor, mau tugas jadi lektor, ya. Tapi lektornya tugasnya hari Minggu, misa hari Minggu, hari Jumat ribut besar sama suami. Oh, ribut besar. Dardero, ya. Dardero. Terus kemudian hari Minggu pagi-pagi, ya. Setan akan ingetin. Oh, lu nggak pantas pelayanan di mimbar. Kamu mah nggak pantas pelayanan di mimbar. Kemarin juga pasnya ngomongnya kotor sama suami. Aduh, merasa bersalah, merasa nggak pantas, merasa nggak layak, merasa bersalah. Dan akhirnya apa? Anda mundur dari pelayanan. Itu kerjanya setan. Setan itu suka sekali ngingetin kita dosa-dosa kita yang bahkan yang sudah diampuni sudah diselesaikan, sudah diampuni sama Tuhan, masih diingat-ingat. Itu kerjanya setan. Kalau Anda pelihara dosa, setan dengan mudah menghancurkannya. Dengan mudah. Karena kerjanya dia ingat-ingat. Yang udah dihapus-hapus sama Tuhan, diingat-ingat sama dia. Yang Tuhan aja udah lupa, gitu ya. Setan masih ingat, ya. Itu dia kerjanya. Itu kerjanya setan. Jadi kalau di gereja ada yang suka tuh setannya Bareto boga utang ke Maya. Si eta Bu Bareto boga selingkuhan, ya. Nah, kalau yang kerjanya suka ngingetin Bareto, nah, berarti itu anak yang ngomong bukan saya, ya. Karena apa? Karena Tuhan selalu mengampuni. Tuhan mah kerjanya ngampuni, hapus-hapusin. Setan yang ngingetin, ya. Jadi coba hidup kita itu jangan ngingetin kesalahannya orang lain, ya. Nanti kayak gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, batin yang rentan. Batin yang rentan adalah kondisi batin yang selalu membutuhkan afirmasi, ya. Afirmasi untuk masa depan, untuk membutuhkan pertolongan selalu dari orang lain, gitu ya. Karena apa? Karena dia nggak bisa ngambil keputusan sendiri, dia takut, dia ragu, dia khawatir. Contohnya apa? Sedikit-sedikit tanya sama orang pendeta, ya, kalau saya usaha ini kira-kira cocok atau enggak? Ya, kira-kira nih saya punya anak perempuan, udah umur 28 belum punya pacar. Kira-kira nanti dia dapat jodoh atau enggak? Ya, nah itu perlu kepastian selalu. Kalau datang ke Romo akan bilang, nggak berdoa aja, kita doakan. Saya sudah
jawaban dari Tuhan tuh lama. Kalau yang nanya sama orang pintar tuh jawabnya langsung. Ya. Sama Tuhan jawabnya lama. Jadi mending nanya ke orang pintar. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau Anda tanya ke orang pintar jawabannya langsung, kwitansinya juga langsung. Ya. Karena ada kwitansinya nanti dari sana. Ya. Kwitansinya juga langsung. Nah, orang-orang yang bermain-main dalam wilayah ini sangat berbahaya buat hidup Anda, karena setan bisa masuk lewat itu. Ya. Bagi yang rentan, ini Katekismus Gereja Katolik 2116, ya. Segala macam ramalan harus ditolak. Mempergunakan setan, roh jahat, pemanggilan arwah atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan, itu harus ditolak. Makanya sekarang ini ramalan itu nggak harus ketemu ke tukang ramalan, bisa masuk lewat HP, ya. Bisa konsultasi lewat HP malahan, ya. Begitu mudah saat ini, begitu. Tapi gereja jelas bilang ini harus ditolak. Ya. Karena apa? Karena setan bisa masuk dalam hidup Anda lewat ramalan orang pintar. Ya, hati-hati. Yang ketiga adalah lewat luka. Ketika luka dipendam lama-lama, ya, setan bisa masuk di situ. Karena luka yang dipendam lama-lama nggak diselesaikan akan bertumbuh jadi kepahitan, akan mengikat Anda, ya, dan akan membuat Anda tidak bisa lepas. Ya, bawaannya apa? Benci terus, marah-marah terus, ya. Kalau udah sampai kayak gitu, ya, hati-hati. Setan gampang sekali masuk. Dia bisa menunggangi luka. Dan ya, kalau yang nonton film Kuasa Gelap, ini semuanya juga mulainya dari luka, ya. Luka karena si anak itu papa dan mamanya berpisah, ya. Ceritanya papa dan mamanya berpisah. Dia ada luka. Lalu kemudian papanya meninggal, ya. Terus papanya meninggal, lalu kemudian dia panggil Jalangkung, kan? Nah, itu dia, ya, pintu masuk yang keempat, okultisme, ya. Okultisme ini bicara tentang berhala. Dan kalau kita bicara berhala, ini bentuknya macam-macam. Bisa dalam bentuk jimat yang Anda pegang. Nih, Mak, kalau nanti kamu pergi merantau, pegang ini supaya apapun yang kamu lakukan nanti berhasil. Gak ada orang yang macam-macam sama kamu. Ya sudah, pegang, masukin dalam dompet. Ya, itu kejahatan juga sama Tuhan, ya. Kita lihat di okultisme Katekismus Gereja Katolik 2117. Katakan begini: semua praktik magi dan sihir yang dengannya orang ingin menaklukkan kekuatan gaib supaya kekuatan itu melayaninya dan supaya mendapat kekuatan adikodrati atas orang lain, biarpun hanya untuk memberikan kesehatan untuk mereka, sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Kalau Anda pengen punya ilmu, bukan buat nyantet yang jahat-jahat, enggak, buat nyembuhin. Ya, ini ajaran gereja, Bapak Ibu, ya. Ini ajaran gereja. Biarpun hanya untuk memberikan kesehatan kepada mereka, sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Jelas banget. Ini buat menyembuhkan, buat nolongin orang. Jelas sangat melanggar.
Gereja melarang. Dan ini menjadi pintu masuknya setan dalam hidup. Jadi kalau masih pegang-pegang jimat, ya, belajar ilmu apalah, pernapasan lah, membuka cakra, tenaga prana, enggak macam-macam lah. Hati-hati. Itu adalah pintu masuk setan. Keluaran 18 ayat 10 sampai 12. Ini adalah dasar biblis. Kalau Anda mau tahu ayatnya di mana, ya. Keluaran 18 ayat 10 sampai 12. Di antaramu jangan didapati seorang yang mempersembahkan anaknya laki-laki dan atau anak perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi petenu, peramal, penelaah, orang yang melihat masa depan, ya, penyihir, ya, pemantra, atau seseorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang-orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jelas. Tuhan jelas bicara ini adalah kekejian. Tidak boleh hal-hal seperti ini. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir, ya. Gimana caranya kita bisa bebas dari pengaruh kuasa-kuasa jahat? Gimana caranya? Mari kita belajar, ya. Setiap orang Kristiani harus mampu menggunakan 3 perlindungan. Ada 3 lapisan perlindungan, ya. Yang pertama adalah lapisan yang namanya kebenaran. Apa saja nanti saya akan bahas. Kedua, ada satu namanya selengkap senjata Allah. Apa saja nanti kita akan bahas. Dan ada senjata-senjata lain yang merupakan kekayaan gereja Katolik. Gereja Katolik sangat kaya, ya. Kalau Anda nonton film Kuasa Gelap, ya, ini bukan saya produsernya, ya. Jadi saya bukan promosi film. Tapi di film itu dijelaskan bagaimana Rosario punya power luar biasa. Bagaimana doa-doa di dalam iman Katolik, dalam gereja Katolik itu punya power yang luar biasa, ya. Itu adalah senjata-senjata untuk kita bisa bebas dari kuasa jahat, ya. Mari kita lihat satu-satu. Kebenaran. Apa kebenarannya? Yang pertama adalah pertempuran yang dilakukan adalah dengan musuh yang sudah kalah. Itu kebenaran. Anda harus tahu bahwa setan itu sudah dikalahkan oleh Kristus di kayu salib. Jadi, ya, Anda nggak perlu takut. Kalau Anda bersama dengan Yesus, kalau Anda bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, Anda nggak perlu takut. Kebenaran yang kedua, Yesus sudah memberi kita tugas menjalankan otoritas yang telah dimenangkannya bagi kita, ya. Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi kalau Anda tinggal di dalam Yesus, nggak usah takut, karena Anda pun sudah diberi kuasa sama Tuhan untuk melawan si jahat. Dan Yesus pun selalu berdoa untuk perlindungan kita. Jangan khawatir, ya. Kebenarannya adalah bahwa Yesus pun peduli dengan Anda dan saya. Itu kebenaran. Pegang itu, ya. Ini lapisan pertama yang paling luar, ya. Kita lihat yang ke dalam sedikit, ya. Senjata Allah. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 17, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan,
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, pedang roh, dan ketopong keselamatan. Itu, ya. Apa saja itu, ya. Anda bayangkan tentara. Nah, saya mulai dari atas. Ya, kalau tentara nggak pakai helm, nah, kena panah, cerok mati. Maksudnya, iya. Helm, ketopong keselamatan, ini penting untuk melindungi serangan dari musuh. Nah, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pikiran. Bapak Ibu, ya, kalau mau selamat jauh dari kuasa si jahat, pengaruh kuasa si jahat, mulailah berpikir dengan yang positif-positif. Isi pikiranmu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jangan mikirin itu tetangga sebelah baru kemarin ganti TV, sekarang ganti mobil, gitu ya. Nggak usah mikirin orang lain, ya. Pasti duitnya dari mana, itu pasti dari korupsi, gitu kan. Ayo aja mikirin yang jelek tentang orang lain. Pikirkan apa yang baik, pikirkan apa yang manis, pikirkan apa yang indah di mata Tuhan. Kuasai pikiran. Kedua, baju zirah. Kalau nggak pakai baju zirah keadilan, ya. Kalau nggak pakai baju zirah, ya, kena serangan, kena sabetan pedang dan lain sebagainya, langsung kena badan. Ini bicara tentang baju yang besi itu, gitu ya, untuk melindungi tubuh kita. Ini bicara tentang baju zirah keadilan. Hidupmu harus adil, Bapak Ibu. Adil. Adil itu gimana? Ya, kalau bukan punyanya, nggak usah diaku-aku. Ya. Bayar karyawan yang benar, ya. Pajak bayar yang benar, ya. Hidupmu harus adil, ya. Ikat pinggang kebenaran. Kebayang nggak kalau tentara lari nggak pakai bubur, ya. Sedikit-sedikit merosot benerin celana, ya. Sedikit-sedikit benerin celana, bisa perang nggak? Nggak bisa. Sedikit-sedikit naikin celana, sedikit-sedikit naikin celana, keburu ketembak, ya. Keburu panah. Ikat pinggang kebenaran. Artinya apa? Hidupmu harus benar. Jangan hidupmu benar. Apa yang keluar dari mulutmu harus benar. Jangan suka bohong. Pajak ditilang. Segala, ya. Jualan ini ngebohongin pembeli, bohongin pelanggan. Tak boleh. Hiduplah yang benar, ya. Sama istri jujur, sama suami jujur, sama anak-anak juga jujur, ya. Hiduplah yang benar. Apalagi sama orang tua, ya, harus jujur. Kasut kerelaan hati. Kebayang kalau tentara nggak pakai sepatu, mau bisa umpat, ya. Mau bisa umpat, kacugak pasti, ya. Pasti kacugak, ya. Iya, harus pakai sepatu. Sepatunya apa? Sepatu kerelaan hati untuk memberitakan Injil. Artinya apa? Selalu dikasih tugas. Oh, saya dikasih tugas di stasiun tunggu jauh, ya. Harus selalu mau memberitakan Injil, harus selalu mau bertugas, harus mau selalu melayani, ya. Kalau itu Anda pegang, pasti setan nggak bisa dekat. Perisai iman dan pedang roh yang adalah firman Tuhan. Semuanya dipakai. Kalau ini semua melekat sama kita, setan nggak berani dekat kita.
nggak berani. Ya. Nah, senjata-senjata yang lain ada gereja Katolik punya banyak sekali. Ya. Sakramen jelas. Ya. Sakramen pengakuan dosa, sakramen Ekaristi, ya. Puasa dan pantang. Gereja Katolik punya tradisi. Kerendahan hati, ya. Pujian, penyembahan, bahasa roh, kalau di persekutuan doa familiar pasti dengan ini. Perlindungan darah Yesus, kita minta perlindungan darah Yesus. Doa Santo Mikael. Nah, ini doa Santo Mikael itu luar biasa. Ya, luar biasa. Saya mau share sedikit kesaksian ya. Kita masih punya waktu. Masih punya ya? Oke, saya share sedikit kesaksian. Sekali waktu ada seorang muda, anak muda, datang ke rumah saya. Dia mengeluh dia depresi berat. Dia nggak mau ngapa-ngapain, sempat terpikir mau bunuh diri. Nah, terus ada orang yang bilang, koordinator persekutuan doanya, coba kamu ngobrol sama Pak Krismanto. Dia datang ke rumah saya. Ya. Dia datang, anak muda, laki-laki, dia datang ke rumah saya. Ngobrol, dia bilang, saya udah banyak sekali kegagalan, saya merasa saya gagal, hidup saya berantakan, lalu kemudian belum nikah, masih muda, ya. Dan dia bilang karir saya sudah hilang, apalagi setelah pandemi, gitu ya, setelah pandemi COVID. Lalu kemudian, ya udah kita berdoa. Pada saat saya doakan, wah, muntah-muntah, manifestasi, muntah-muntah, wah, saya bilang ini nggak bisa. Ini nggak bisa diterusin karena orang ini belum siap, ya. Jadi saya bilang kita selesai dulu sesi ini, kamu pulang dulu, ya, minggu depan kita ketemu lagi. Tapi ini setiap hari kamu baca Mazmur 91, baca Mazmur 51 dan 91, dan setiap malam harus doa Santo Mikael. Kamu doa Santo Mikael, tahu ya? Oh, ya, oke. Setiap malam dia lakukan itu. Ditambah misa pagi setiap hari. Ya. Anak ini betul-betul komit sungguh-sungguh mau bebas. Ya. Jadi dia misa pagi, setiap pagi bangun baca Mazmur 51, Mazmur 91, dan setiap malam dia doa Santo Mikael. Nah, dia lakukan itu. Minggu depannya ketemu saya lagi, ngobrol lagi, ya, didoakan lagi. Itu didoakan, itu kayak ular di bawah, ya, udah kokosehan gitu kayak ular, sampai muntah-muntah dan lain sebagainya, ditengking keluar, didoakan, suruh keluar, nggak mau keluar. Nah, saya baru ingat, anak ini doa Santo Mikael. Jadi saya panggil Santo Mikael, seret apapun yang ada di dalam orang ini keluar. Bisa itu langsung saat itu setelah saya ngomong, anak itu lemes, hilang semua, lepas semua. Itu benar-benar, itu powerful sekali. Jadi jangan main-main dengan doa-doa yang gereja ajarkan. Itu penuh kuasa, sangat penuh kuasa. Dan hari itu anak itu merasakan kelegaan. Ya. Itu sampai hari ini dia terus kuasa Tuhan. Itu malaikat Tuhan itu betul-betul bekerja secara luar biasa. Ya. Nah, itu adalah senjata-senjata lain yang dimiliki oleh gereja. Ya. Nah, doa pembebasan roh jahat apa aja? Ya. Doa Santo Mikael salah satunya. Ya. Doa Rosario, saya udah sering sekali Rosario, tapi ya, jangan salah ya, percayalah bahwa Rosario itu punya kekuatan gitu ya. Doa Rosario pembebasan, ya. Doa permohonan kepada Allah untuk membebaskan diri dari berbagai serangan setan. Tuhan, saya mohon Engkau berikan kuasa pembebasan supaya saya bebas dari kuasa-kuasa si jahat, gitu ya.
itu bisa. Atau doa pelepasan dengan kalimat perintah singkat. Jadi ketika kita mendoakan dalam nama Yesus, pergi kamu kuasa-kuasa jahat itu dari tubuh orang ini. Dalam nama Yesus, keluar. Tuh, ini. Ini bisa dilakukan. Baik. Ini ada catatan dari saya. Ya. Bapak Ibu, dari tadi saya ngomongin setan, ya. Iya. Kalau ngomongin setan, semua matanya ya cenghar gitu ya, cenghar. Ya. Padahal, ya, saya mau kasih tahu sama Anda, kenal Tuhan jauh lebih penting daripada kenal setan. Kenal Tuhan itu jauh lebih penting. Jangan bikin setan penting. Kalau kita sering ngomongin setan, itu bikin dia penting. Ya? Iya. Jangan seltik-seltik setan, gitu ya? Iya. Itu bikin dia penting. Harusnya sedikit-sedikit Tuhan, gitu ya. Sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Bikin Tuhan jauh lebih penting daripada Bapak Ibu masih ingat ada di perjamuan malam terakhir, ya, Yesus sama 12 murid makan dan Yesus basuh kakinya. Ingat peristiwa itu? Tahu ya semuanya ya? Pertanyaan saya, ada setan nggak di sini? Ada. Diusir nggak? Nggak ada tuh di situ. Hai setan, Yudas, keluar kamu. Enggak gitu kan? Kenapa nggak diusir? Nggak penting. Nggak penting. Ya. Jangan bikin dia penting. Jangan bikin dia penting. Kalau dia ganggu, kita usir. Ya. Tapi kalau dia ada di rumah sono, ya, di rumah tetangga saya tuh ada setan yang ganggu. Tiba-tiba ada suara orang mandi kayak gitu ya. Lalu tim doa berbondong-bondong pergi ke sana ya. Tim persekutuan doa pergi ke sana, diusir. Di belah sana ada lagi. Ya. Pergi lagi ke sana. Di belah sana ada lagi, pergi lagi ke sana. Anda mau ikut setan atau mau ikut Tuhan? Kenapa yang dikejar-kejar setan? Iya. Jangan bikin dia penting. Jangan bikin dia penting. Kecuali dia ganggu. Kalau dia ganggu, kita beresin. Tapi jangan bikin dia penting. Kenal Tuhan jauh lebih penting. Tapi entah kenapa, kalau seminar tentang Tuhan nggak banyak yang datang. Ya? Tapi kalau seminar tentang setan banyak yang datang, ya. Bingung juga saya. Ya. Itu yang sering terjadi. Slide terakhir, ya. Gimana caranya kita bisa bebas dari kuasa? Ini kuncinya, Bapak. Selalulah hidup dalam rahmat. Kalau Anda hidup selalu dalam rahmat, gak ada setan bisa deketin Anda. Gak ada santet mempan. Gak ada ilmu-ilmu begitu tuh gak akan mempan. Selama Anda hidup dalam rahmat. Nah, apa saja hidup dalam rahmat itu? Yang pertama, hiduplah selalu dalam pertobatan. Selalu dalam pertobatan. Sakramen tobat yang rutin. Sakramen Ekaristi yang rutin. Ya. Hiduplah dalam kebenaran.
Hidupmu harus benar. Ya, jangan bohong-bohongin laporan pajak, ya. SPT laporkan yang benar. Ya. Bayar aja pajak, mau bayar, kudu bayar, mau bayar. Ya. Atau kudu ditilang-tilang, gitu ya. Kudu bayar, mau bayar. Sebenarnya lagi. Hiduplah, setinggalkan semua yang gak benar. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang gak benar, kebiasaan jongkok sana sini, itu balik. Ya, hiduplah yang benar. Taatlah pada firman Tuhan. Lakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Ya. Tinggallah dalam komunitas. Nah, ini persekutuan kayak gini penting. Kalau Anda rajin persekutuan doa, rajin datang ke gereja, aktif di lingkungan, saling menguatkan satu sama lain, harusnya nggak ada celah untuk setan bisa masuk. Kenakan senjata Allah, tadi saya bercerita panjang lebar, ya, dan hiduplah dalam sakramen. Kalau ini Anda lakukan semua, harusnya nggak gampang setan itu menyerang. Sederhana seperti nggak sulit, ya, nggak sulit. Dan gereja kita punya semua. Gereja kita punya semua sarana untuk Anda bisa melawan setan. Jadi jangan takut, Bapak Ibu. Amin. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Selama hidupmu benar, ya, lakukan hidup dalam rahmat ini, ya, harusnya nggak ada setan bisa ganggu Anda. Ya. Baik. Saya akan minta tim pujian maju ke depan. Sebentar lagi saya akan ajak Anda untuk berdoa. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa pembebasan secara massal. Bagian Anda, ya, bagian Anda adalah nanti saya akan bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, saya akan mengajak Anda untuk berdoa bersama. Ya. Doa ini adalah untuk menyerah pada kuasa ilahi, kuasa Allah, dan untuk menolak semua kuasa-kuasa yang jahat yang pernah hadir dalam hidup. Ikatan-ikatan, entah itu pernah diramal, entah itu pernah belajar ilmu, entah apapun itu, kita akan tolak itu semua, kita akan sangkal itu semua. Nah, setelah itu kita akan, saya akan mendoakan Anda secara umum. Ya. Kalau misalnya Anda merasakan sesuatu, jangan dilawan. Ya, jangan dilawan. Ya. Jangan dilawan, lepaskan aja. Sudah, lepaskan aja. Jangan dilawan. Ya. Anda merasakan sesuatu, kalau Anda mau menangis, nggak usah lihat kiri kanan, gitu ya. Nangis bombay gitu. Siga nama loba dosa. Udah ya. Kita jangan kayak gitu ya. Mau usah lihat kiri kanan, udah fokus aja sama Tuhan. Kita mau minta Tuhan membebaskan kita dari semua belenggu-belenggu, dari semua ikatan-ikatan dan kuasa-kuasa jahat yang mungkin hari ini saat ini sedang mengganggu Anda. Nah, supaya kita bisa pulang dalam damai Tuhan. Amin. Amin. Ya. Anda percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup membebaskan Anda dari kuasa si jahat? Percaya? Kita akan sama-sama berdoa. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri bersama. Arahkan hatimu sama Tuhan. Gak usah lihat kiri dan kanan. Tenangkan hatimu.
Pejamkan matamu, fokus aja sama Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebentar lagi saya akan ajak Anda untuk berdoa. Saya minta Anda mengulangi doa saya kalimat demi kalimat dengan suara yang lantang, ya, dengan iman, dengan sepenuh hati. Mari kita mulai. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ampuni setiap dosa saya. Saya menyesali setiap dosa saya. Tuhan Yesus, saya buka hati saya lebar-lebar. Saya undang Engkau tinggal dalam hati saya. Menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Mulai saat ini, hidup saya bukan milik saya lagi, tapi milik Tuhan sepenuhnya. Tuhan Yesus, berikan kami kuasa untuk menolak setan dan kejahatan. Darah-Mu yang kudus melindungi kami semua. Kami menolak semua kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Yang pernah masuk dalam hidup kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam kutuk. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk okultisme. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk ramalan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa-kuasa dalam bentuk jimat, baik yang disimpan maupun yang dimakan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini, hidup saya milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau mendengar setiap seruan hati anak-anak-Mu ini. Engkau mendengar mereka sungguh-sungguh mengharapkan pembebasan yang daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, utus malaikat-Mu berkemah, berjaga-jaga di sekeliling kami saat ini. Kuasa-Mu mengalir atas tempat ini. Darah-Mu yang kudus menyucikan, menguduskan, dan melindungi setiap kami. Orang-orang yang kami kasihi, pekerjaan kami, usaha kami, kendaraan yang kami miliki, rumah kami, semua yang berhubungan dengan kami ada dalam tangan perlindungan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mohon kelepasan yang daripada-Mu saja. Kami mohon kuasa-Mu bekerja saat ini. Kita mau naikkan pujian ini sebagai doa kita. Minta Allah Roh Kudus hadir di sini dan bekerja.
Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari Tuhan bekerja saat ini. Roh kuasa mengalir di tempat ini. Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Terus nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Roh Kudus bekerja saat ini. Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Bekerja terus Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Biar musik memuji Tuhan saat ini. Arahkan hatimu pada Tuhan saat ini. Katakan engkau rindu Tuhan melepaskan dari semua kuasa yang masih mengikat saat ini. Katakan dalam hatimu, Bapa di surga, saat ini kami mohon kuasa-Mu mengalir di tempat ini, mengalir dengan kuat kuasa. Tidak ada satupun kuasa yang bukan berasal dari Tuhan yang masih boleh ada dalam diri setiap anak-anakmu di tempat ini. Oleh saat ini dalam nama Yesus dan dengan kuasa nama Yesus, semua kuasa yang bukan dari Tuhan, roh ramal, roh perzinahan, roh-roh yang mengikat, roh-roh dari orang-orang pintar, dari jimat, dari apapun itu, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus.
Tidak ada satupun yang masih boleh mengikat anak-anakmu ini. Dan segala macam kutuk, kutuk kebangkrutan, kutuk sakit penyakit, kutuk perceraian, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas, lepas semuanya. Tidak ada satupun yang boleh melekat pada anak-anak Tuhan. Ya, semua pergi, keluar, 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 keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang boleh melekat. Lepas, lepas, lepas. Dan dengan kuasa Yesus dan kuasa nama Yesus, saat ini juga semua ikatan-ikatan, keterikatan-keterikatan dengan dosa dan dengan semua yang jahat, kami mau tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, lepaskan ikatan dan pergi saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terus lepas, lepas, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih Tuhan. Terus bekerja atas anak-anakmu, bekerja atas anak-anakmu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak di surga, saat ini kami juga berdoa buat akar-akar kepahitan dan setiap luka-luka yang anak-anakmu derita saat ini. Mari Tuhan, kami mohon kasih-Mu mengalir atas anak-anakmu dari tempat yang maha tinggi. Curahkan kasih-Mu Tuhan, peluk mereka satu persatu, biar kasih-Mu mengalir atas anak-anakmu, membalut setiap luka. Ya, balut setiap luka Tuhan, dan angkat semua kepahitan, cabut semua akar-akar kepahitan sampai ke akar